Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pelajaran yang baru ya. Ini sama dengan pelajaran selanjutnya, hampir sama ya. Jadi intinya adalah berbicara tentang harokat akhir daripada al-fi'al al-mudhari'. Ya. Kalau sebelumnya kita pelajari ya ada 4 haraf yang mana bisa menjadikan al-fi'il al-mudhari' itu berharakat fathah, ya kan? Nah, kalau sekarang di pelajaran yang ini kita belajar bahwasanya ada beberapa harf yang mana dia itu bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, apa itu jazm? Nah, jazm ya itu adalah salah satu yang mana jazm itu salah satu tandanya itu adalah dengan sukun. Ya, jadi kita pelajari di buku jilid pertama ini itu dia jazm tapi dia pakai sukun. Ya, jazmnya itu pakai sukun. Ya, kalau salah satu harakat dari nasab adalah menggunakan fathah, ya kan? Nah, ini salah satu dari harakat tanda kejazman adalah dengan menggunakan sukun. Nah, nanti kita akan temukan di contoh ini ada fi'il mudhari' yang mana dia itu diakhiri dengan harakat sukun, ya teman-teman ya. Nah, al-amtilah contohnya. Bismillah. Wahid, lam yahfad Muhammadun darsahu. Lam belum. Ya, jadi lam belum, yahfad menghafal. Siapa yang belum menghafal? Si Muhammad. Menghafal apa? Menghafal pelajarannya. Ya. Lam yahfad Muhammadun darsahu. Si Muhammad belum menghafalkan pelajarannya. Itnan, 2. Lam yanqati' nuzulul matari. Lam belum, yanqati' selesai atau berhenti, ya. Yanqati' berhenti. Apa yang belum berhenti? Nuzulul matari, turunnya hujan. Nuzul, turunnya, al-matari, hujan. Lam yanqati' nuzulul matari, turunnya hujan itu belum selesai atau hujannya belum reda, bisa diartikan seperti itu. Salasa, lam yaqbid ahadun 'alal lissi. Lam belum, yaqbid menangkap. Siapa yang belum menangkap? Ahadun, siapapun. Ya, jadi ahadun gini, lam yakbid ahadun. Jadi tidak ada maksudnya. Jadi belum ada seseorang yang menangkap. Lam yakbid ahadun al-lissi. Al-lissi artinya adalah pencuri. Ya. Jadi kalimat yakbil itu dia itu menggunakan harfu jar ala ya teman ya. Teman-teman sekalian, yakbid ala. Biasanya seperti itu. Jadi kurang tepat jika misalnya tanpa menggunakan ala, misalnya lam yakbid ahadun al-lissa. Nah, tidak seperti itu penggunaan yakbid, akan tetapi lebih tepatnya adalah lam yakbid ahadun alal lissi. Artinya tidak ada seorang pun atau sebentar, lam yakbid ahadun alal lissi, belum menangkap, atau maaf saya ulangi lagi, tidak ada seseorang pun yang menangkap si pencuri. Bisa diartikan seperti itu. Jadi karena tidak ada atau belum ada seseorang pun yang berhasil menangkap si pencuri. Belum ada seseorang pun yang berhasil menangkap si pencuri. Arba'ah, la ta'kul wa anta syab'an. La ta'kul wa anta syab'an. La di sini artinya jangan, ya. Meskipun mungkin teman-teman ada yang sudah belajar la yang artinya adalah tidak, ya. Bisa. Namun di dalam jumlah ini la artinya adalah jangan.
Ya, jadi la itu dia termasuk ke dalam harf kan, ya. Dan seperti yang kita sudah pelajari bahwasanya harf itu kan dia tidak bisa dipahami maknanya kecuali jika dia bersama dengan yang lainnya di dalam sebuah jumlah, ya kan? Nah, begitu juga dengan la ini. La ini ya kadang dia bisa berarti tidak, ya. Kadang juga dia bisa berarti jangan. Seperti contoh ini, la ta'kul. Janganlah kamu makan. La, janganlah. Ta'kul, kamu makan. Wa anta, dan kamu. Syaba'anu, sedang dalam keadaan kenyang. La ta'kul wa anta syaba'anu. Janganlah kamu makan dan kamu sedang dalam keadaan kenyang. Atau dan kamu kenyang gitu ya. Jadi kamu kalau lagi kenyang jangan makan. Khamsah, la tukthir minadh-dhahiki. La, janganlah. Tukthir, kamu memperbanyak. Minadh-dhahiki, tertawa. La tukthir minadh-dhahiki. Janganlah kamu memperbanyak tertawa. Ya, jadi senyum aja lah gitu ya. Jangan banyak-banyak tertawa. Khamsa, ya sitta. Sitta ya, 6 ya. La tusri' fis sayri. La, janganlah. Tusri' kamu bercepat-cepat atau tergesa-gesa atau bercepat-cepat ya. Fis sayri, ketika berjalan. La tusri' fis sayri. Janganlah kamu cepat-cepat, janganlah kamu buru-buru ketika kamu berjalan. Sab'a, in taftah nawafidhal hujurati yatajaddad hawa'uha. In, jika, taftah, kamu membuka apa? Nawafidha, jendela-jendela. Jendela-jendelanya apa sih? Al-hujurati, kamar. Ya, jika kamu membuka jendela-jendela kamar, maka akan ada sesuatu yang terjadi. Karena di sini jika kan, ya maka di sini akan ada sesuatu yang terjadi apa? Ya tajaddad, maka akan kembali baru. Hawa yang ada di dalam atau udara yang ada di dalam kamar tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada in seperti ini kan jika. Ini kan artinya jika ya. Maka otomatis kalau jika kan biasanya sesudahnya ada sesuatu yang ya jika seperti ini maka akan seperti ini kan gitu ya kan. Nah, in taftah nawafidhal hujurati, jika kamu membuka jendela-jendela kamar, maka jika itu kan cocokannya dengan maka. Jika kamu membuka jendela-jendela kamar, yatajaddad hawa'uha, maka udara-udara yang ada di dalam kamar akan kembali baru. Samanya, inta jelis fi majral hawa'i tamrod. Ya. In, jika, tajlis, kamu duduk. Fi majral hawa'i, di tempat lewatnya udara. Jadi misalnya malam-malam ya, kemudian angin atau hembusan udaranya itu sangat kuat, terus kita duduk di luar misalnya gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka tamrod, maka kamu bisa sakit. Ya. Tis'ah. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. In, jika, yusafir, melakukan perjalanan. Siapa yang melakukan perjalanan? Akhuka, saudaramu. Ya. Jika saudaramu melakukan perjalanan, tusafir ma'ahu, maka kamu juga melakukan perjalanan ma'ahu, bersama dengan beliau. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu.
Jika saudaramu itu melakukan sebuah perjalanan, maka kamu pun akan melakukan perjalanan bersama dengan beliau. Nah, baik, sekarang coba saya coret-coret seperti tadi ya. Teman-teman nanti fokuskan ke sini ya, yang saya garis bawahi ya. Nah, lam yahfad, lam yanqati', lam yaqbid, la ta'kul, la tukthir, la tusri', in taftah. Kemudian di sini ada kalimat ya tajaddad, in tajlis. Ada kalimat juga selanjutnya tamrod, in yusafir. Kemudian ada kalimat selanjutnya tusafir. Nah, ya. Jadi coba di sini teman-teman perhatikan ya. Contoh 1 sampai contoh yang ketiga, 1, 2, 3, wahid, itnani, tsalatsa. Ini semuanya didahului dengan harf apa? Lam, ya kan? Ya. Kemudian setelahnya ada fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' itu berharakat apa? Berharakat sukun. Ya, berharakat sukun. Diakhiri dengan harakat sukun, ya. Maka ya, lam di sini ya, dia memberikan sebuah apa namanya ya? Efek ya. Dia memberikan sebuah perubahan kepada fi'il mudhari'. Dia bisa memberikan pengaruh kepada fi'il mudhari'. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dengan adanya lam, maka fi'il mudhari' ini dia majzum. Nah, majzum ya seperti judulnya ya, jazm, majzum, yang mana salah satu tanda daripada jazm adalah sukun. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan ada lam, kemudian setelahnya itu fi'il mudhari' ya, maka untuk saat ini ya, untuk saat ini kita pelajari disukunkan. Ya. Kita lanjutkan sekarang 4, 5, 6, arba'ah, khamsah, sittah. La, yang mana la di sini artinya jangan ya. Jadi kita harus tahu la ini ya, kita harus bisa menganalisa la di dalam sebuah jumlah ini ya, itu dia artinya tidak atau jangan. Kalau misalnya dia itu artinya jangan atau istilah lainnya ya, ini la ini adalah la nahiyah. Akan kita pelajari nanti di kaidah atau di bahat. Ya, jika artinya itu jangan, ya, maka la ini yang berarti jangan ini dia bisa mempengaruhi fi'il mudhari yang selanjutnya yang ada setelahnya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah fi'il mudhari itu menjadi berharakat sukun atau fi'il mudhari itu menjadi majzum. Yang mana salah satu tanda daripada kejazmannya adalah sukun ini, ya. Jadi ini kan contoh arba'ah khamsah sittah. Ya, semuanya diakhiri dengan sukun. Diawali dengan apa? La, ya. Kemudian selanjutnya sab'a tsamaniyah tis'ah. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi sama. Tapi sedikit berbeda, tapi sama, ya. Ini kita temukan bahwasanya di contoh sab'a tsamaniyah tis'ah ini semuanya diawali dengan huruf in. In. In tadi artinya apa? Jika. In artinya jika. Biasanya kalau ada jika, maka setelahnya. Jika kamu malas, maka kamu akan gagal. Kan gitu. Jika kamu rajin, maka kamu akan berhasil. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada jika, maka setelahnya ada maka. Nah, kalau di bahasa Arab, jika ya. Jadi sesuatu yang dia itu berarti jika atau memiliki kandungan arti jika ya, maka itu disebut dengan syarat. Dan makanya kan jika ya kan, jika ini kan syarat. Nah, kemudian nanti kan setelahnya ada maka. Jika itu kan pasti dia memiliki pasangan yaitu maka. Nah, makanya ini disebut dengan jawabus syarat atau jazaa'us syarat bisa. Jawab atau jaza. Ya. Maka jika ada syarat, jika ada fi'il syarat,
maka ya nanti akan ada jawabus syarat atau jazaa'us syarat. Maka di sini ya contohnya nomor 7 ini ya. Ada taftah, ini adalah fi'il syarat. Kemudian mana jaza atau jawab daripada taftah? Jawabnya adalah yatajaddad. Nah, ketiga contoh ini sama, ya. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk in yang mana dia adalah harfus syarat, salah satu dari harf syarat, nanti akan kita suatu saat akan kita pelajari lebih daripada in ya. Nah, in di sini adalah harfus syarat. Harfus syarat ini dia bisa menjazmkan dua fi'il sekaligus. Dia bisa menjazmkan fi'il syarat dan juga jawabus syarat. Mana? Taftah ini adalah fi'il syarat, yatajaddad ini adalah jawabus syarat. Ya. Kenapa? Karena jika itu pasti membutuhkan dua fi'il. Meskipun nanti kita akan belajar bisa kok selain fi'il. Yang jelas jika maka akan ada maka, ya kan? Jika kamu ini maka kamu akan itu. Kan begitu. Nah, maka dua-duanya majzum. Jika itu adalah fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dua-duanya majzum. Fi'il mudhari itu dua-duanya diakhiri dengan harakat sukun. Diakhiri dengan sukun. Ya, itu pasti gitu jika dia fi'il mudhari. Karena adanya in. Ya, saya ulangi ya. Nah, jadi untuk in ini dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Lihat teman-teman di sini taftah menggunakan sukun, yatajaddad juga menggunakan sukun. Nah, fi'il yang disukun itu yang seperti apa ya? Fi'il yang disukun yang pertama adalah fi'il syarat. Jika kamu membuka apa sih tadi? Membuka jendela kamar. Jika kamu membuka jendela kamar, nah ini fi'il yang pertama membuka. Nah, kemudian nanti kan akan ada efeknya. Apa pengaruhnya? Jika kamu membuka jendela kamar, maka akan menjadi baru. Nah, menjadi baru ini adalah fi'il yang juga dijazmkan. Kenapa? Karena dia adalah jawabus syarat atau jazaa'us syarat. Paham ya? Insya Allah. Jadi misalnya kok kita di dalam bahasa Indonesia misalnya. Jika kamu belajar, maka belajarnya ini dia majzum, dia disukun. Maka kamu akan berhasil. Nah, berhasilnya pun akan disukun. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi in atau jika itu bisa menjazmkan, bisa mensukunkan dua fi'il sekaligus. Jika kamu belajar, maka kamu akan berhasil. Yang dijazmkan adalah fi'il yang pertama yaitu belajar, dan fi'il kedua yang menjadi efek atau jawaban daripada belajar tadi kan dia memiliki sebuah jaza ya, memiliki sebuah pahala atau ya maka maka setelah maka inilah yang dijazmkan yaitu kalimat berhasil. Semoga bisa difahami ya. Jadi in ini dia bisa menjazmkan. Jadi teman-teman harus cari gitu ya. Ini mana fi'il syaratnya, mana jawabus syarat gitu. Ya meskipun nanti akan kalian pelajari bahwasanya tidak semuanya kok menggunakan fi'il mudhari. Bahkan tidak semuanya menggunakan fi'il bahkan. Ya. Namun jika ada jika, maka pasti ada maka. Jika ada jika, maka pasti akan ada maka. Nah, jika dan maka inilah yang kemudian nanti akan dijazmkan oleh in. Begitu ya. Samanya, nah ini juga ada in, maka dia menjazmkan dua fi'il, tajlis dan tamrat. Jika kamu duduk, maka kamu akan sakit. Nah, jadi tajlis sama tamratnya inilah yang dijazmkan. Ya, jadi teman-teman harus bisa mencoba untuk menganalisa juga dengan mencari-cari maknanya gitu. Karena kadangkala mungkin di dalam sebuah jumlah ya yang diawali dengan in juga, ya kan? Nah, di sana ada 3 fi'il misalnya. Nah, bisa jadi hanya 2 ya yang dijazmkan, yang satu tidak bisa.
Atau mungkin ketiga-tiganya dijazmkan juga bisa. Nah, bagaimana kita bisa memilah-milih mana yang dijazmkan? Yaitu dengan cara mengetahui artinya, ya. Jadi kita dalami dulu artinya. Oh, ini jika ini. Nah, kemudian nanti jawabannya maka ini. Lah, itulah yang dijazmkan. Ya, tapi kalau misalnya tidak jawaban daripada jika, maka tidak perlu dijazmkan. Tapi jika itu adalah maka, yang mana dia jawaban daripada si jika, maka barulah dijazmkan. Nah, 9 ya, tis'ah. In yusafir, jika dia melakukan perjalanan, tusafir, maka kamu juga melakukan perjalanan. Gitu. Ya. Jadi in, nah, kalau lam kan dia menjazmkan satu. La nahia di sini juga menjazmkan satu fi'il, berbeda dengan in yang mana dia bisa menjazmkan sekaligus dua fi'il. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Insya Allah ini masih termasuk mudah ya. Insya Allah. Baik, kita langsung kepada al-bahath. Yashtamilu kullu mithalin minal amthilati sitta al-ula. Ya, jadi contoh keenam contoh yang pertama dari 1 sampai 6 ya, itu dia mencakup ala fi'lin mudhari'in, mencakup fi'il mudhari' qablahu ahadul harfain, yang mana sebelumnya itu salah satu dari dua huruf ini. Huruf apa? Huruf lam dan huruf la. Ingat ya, la di sini la nahiyah ya, yang artinya jangan ya. Wa yadullul harful awwal ala nafyil fi'li fi zamanil madhi. Yang mana lam ya, yang mana dia itu adalah harf yang pertama ya. Dia itu menunjukkan bahwasanya kalau misalnya ada sebuah fi'il mudhari' yang didahului oleh lam, maka sebetulnya dia itu eh, peniadaannya itu sudah masa lalu gitu. Misalnya contohnya lam yahfad Muhammadun darsahu. Muhammad belum. Nah, belum itu kan berarti berhubungan dengan masa lalu ya kan? Muhammad belum. Belum apa? Belum menghafal. Nah, itu berarti kan ada sangkut pautnya dengan zaman al-madhi, dengan masa lalu. Meskipun saat ini dia menggunakan yahfad fil mudhari'. Nah, sedangkan kita pernah belajar bahwasanya yahfad atau fi'il mudhari itu kan untuk masa kini dan masa yang akan datang, ya kan? Tapi kalau misalnya yahfad atau fi'il mudhari ini didahului oleh lam, maka dia seperti berisi sesuatu yang ada di zaman yang lalu, ya. Jadi lamnya itu terjadinya itu di zaman yang lalu gitu. Bukan nggak mungkin dong belum itu terjadinya sekarang kan nggak. Belum itu kan berarti telah lalu gitu. Itu maksudnya, ya. Jadi lam itu digunakan untuk menafikan atau meniadakan sesuatu di zaman yang telah lalu, meskipun menggunakan apa? Fi'il mudhari'. Wa yufidul harfut tani nahyal mukhatabi 'anil fi'li. Nah, kemudian harf tani, harf yang kedua ini apa tadi? La, ya. Lah, la ini dia menunjukkan nahyal mukhatab, larangan terhadap mukhatab, anil fi'li, terhadap sesuatu yang terhadap sebuah perbuatan gitu. Ya, karena memang la di sini adalah la nahiyah, maka nahiyah, maka melarang. Melarang siapa? Melarang orang yang kita ajak berbicara. Misalnya contohnya, la ta'kul. Berarti kita melarang orang yang kita ajak bicara untuk apa? Untuk makan. Ya, jadi melarang seseorang yang kita ajak bicara, mukhatab ya, orang yang kita ajak bicara untuk melakukan sesuatu. Di sini contohnya makan. Wa idza ta'ammalta akhira kulli mudhari'in masbukin bi ahadi hadainal harfaini fi hadhil amthila, dan jika kamu mencoba memperhatikan kembali coba ya, akhir dari setiap fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu dari dua harf ini ya, wajad tahu majzuman, engkau menemukan bahwasanya fi'il-fi'il yang ada itu semuanya majzum. Apa itu majzum? Salah satu tandanya adalah dengan menggunakan sukun. Ya. Walakinnaka idza hadzafta hadzal haraf, namun apabila kamu menghapus dua harf ini, ya, atau salah satu dari keduanya, wajadtahu marfu'an, maka engkau akan menemukan bahwasanya fi'il tersebut dia berubah menjadi marfu', ya, yang mana salah satu tanda rofaknya adalah dhammah.
Seperti yang kita pelajari di bab fa'il, bab mubtada, dan juga bab khobar. Min dzalika nara anna kullan min hadaini al-harfaini idza dakhala al-mudhari'i jazama akhirahu. Lah, maka di sini bisa kita simpulkan ya bahwasanya kalau misalnya setiap fi'il yang didahului oleh dua huruf ini, salah satu dari dua huruf ini ya, yaitu lam dan juga la nahiyah, maka akhir daripada fi'il mudhari ini adalah jazm, yang mana salah satu tanda kejazemannya adalah sukun ya. Kita akan belajar nanti insya Allah beberapa tanda kejazeman yang lain. Wa idza ta'ammalta al-amthilata thalathatil akhirah wajadta kulla mithalin minha mabdu'an bil harfi in lah. Seperti tadi ya, teman-teman masih ingat ya, ada 3 contoh terakhir. Itu dimulai dengan apa? In, ya kan? Wa mustamilan ala fi'alaini mudhari'aini majzumaini, yang mana ketiga contoh tersebut yang terakhir tadi itu semuanya itu mencakup dua fi'il mudhari yang mana dia sukun gitu loh. Ya kan? Masih ingat ya? In taftah yatajaddad. Ya. Jadi taftah yatajaddad. Sukun dan sukun. Nah, husulul awwali minhuma syartun fi husulil tsani. Maka yang pertama, ya, jika terjadi taftah, jika terjadi kamu membuka apa tadi? Membuka nawafidul hujra ya, membuka apa? Jendela-jendela kamar, maka akan terjadi fiil yang kedua, akan terjadi sesuatu yang kedua. Apa sesuatu itu? Ya tajaddad hawa'uha, maka hawa atau udara yang ada di kamar menjadi baru kembali. Jadi yang pertama itu adalah syarat terjadinya yang kedua kan gitu. Ya. Seperti yang tadi sudah saya bolak-balik ya, jika ada jika maka akan ada maka. Nah, maka yang kedua ya kan berarti ada satu dan dua. Yang kedua ini terjadi jika yang pertama terjadi. Jika yang pertama terjadi akan menjadikan yang kedua terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saling berkaitan, makanya keduanya itu sama-sama dimajzumkan oleh in. Wa fathun nawafidhi fil mithalil awal, terbukanya jendela-jendela yang ada di contoh yang pertama ya, misalnya ya, syartun adalah syarat, fi tajaddudil hawa adalah syarat barunya udara yang ada di kamar tersebut. Walladhi afada syartu wa jazama kullan minal fi'alaini huwa in, dan yang menjadikan adanya syarat ya kan, terjadinya yang kedua, syarat terjadinya yang kedua adalah terjadinya yang pertama, ya kan? Nah, ada syarat ini, jadi kan di dalam jumlah ini kan di dalamnya jadi ada syarat, ya kan? Ya, kemudian juga ada kejazeman kedua fi'il. Nah, itu kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena gara-gara ada in ini loh. Karena ada in, maka akhirnya jumlah ini mengandung sebuah syarat, ya, ada syarat-syaratnya tadi itu, kemudian juga kedua fi'il menjadi majzum. Gara-gara apa? Gara-gara ada si in. Walidzalika tusamma in, itulah kenapa in ini ya teman-teman sekalian, dia disebut juga dengan harfu syartin wa jazmin. Jadi dia disebut sebagai harf syarat yang menyebabkan ada syarat-syarat tadi ya, dan juga dia disebut dengan harfa jazm karena dia menjazmkan fi'il mudhari', bahkan tidak hanya satu fi'il, bahkan dua fi'il. Ya apa? In disebut juga dengan apa? Harf syart wa jazm. Wa yusammal fi'lul awwal, fi'il yang pertama yang mana kalau misalnya di contoh yang tadi ya, in taftah nawafidal hujrati yatajaddad hawa'uha, maka al-fi'l al-awwal itu disebut dengan fi'l syarti. Ya, yaitu taftah disebut dengan fi'l syarti, dan al-fi'l ats-tsani dan fi'il yang kedua disebut dengan jawab syarti. Ya, tadi sudah sempat saya jelaskan ya. Nah, ini hanya pengulangan saja bahas. Ya, innya disebut dengan harf syarat wa jazm, kemudian taftah di contoh yang pertama ya,
Maksudnya pertama di pembahasan ini, taftah disebut dengan fi'al syarat, kemudian yatajaddad disebut dengan jawab syarat. Al-qawaid yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun. Jadi fi'il mudhari itu dia menjadi majzum ya. Yang mana salah satu dari tanda kejazaman adalah sukun di akhir fi'il mudhari tersebut. Idza sabaqahu jika didahului harfun jazim. Harf yang memang dia bertugas untuk menjazmkan fi'il. Kal hurufil atiyah, seperti apa saja harfun jazim ini ya? Yang pertama adalah yang kedua ada la. La apa namanya? La an-nahiyah. Ingat-ingat ya. La yang mana dia bisa menjazmkan fi'il mudhari adalah la an-nahiyah. La yang berarti jangan. Nah, kemudian yang ketiga ya, harf jazim yang ketiga adalah in. Lam wala an-nahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Kalau lam dan la nahiyah itu dia menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Yang mana al-harful awal yaitu lam ya, yanfi husulal fi'li fi zamanil madhi. Dia menjelaskan bahwasanya tidaklah terjadi ya sebuah pekerjaan di zaman yang telah lalu ya, meskipun dia menggunakan fi'il mudhari. Wathani dan harf yang kedua yaitu la an-nahiyah yanha an amalil fi'li, dia melarang akan sebuah perbuatan. In tajzimu fi'lain. Nah, kalau in dia menjazmkan dua fi'il wa tufidu anna husulal fi'lil awwal syartun. Dan in ini ya, dia itu bisa memberikan apa namanya itu pengaruh ya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dia bisa menjadikan bahwasanya terjadinya fiil yang pertama ya itu adalah sebagai syartun atau syarat fi husulil fi'il tsani, untuk terjadinya fiil yang kedua, atau fiil yang kedua itu menjadi akibat daripada fiil yang pertama, atau fiil yang pertama itu menjadi syarat terjadinya fiil yang kedua. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Insya Allah ini termasuk mudah. Jadi nanti misalnya kok nggak paham bisa diulang-ulang kembali ya penjelasannya ya. Insya Allah semoga bisa paham. Ya insya Allah paham. Ya, baik, mungkin cukup sekian ya penjelasannya ya teman-teman semua. Syukran ala husni ihtimamikum wastima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.